Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Iin Iriance. Dalam pembelajaran sejarah kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai sejarah Perang Dunia I dan Perang Dunia II, yaitu tepatnya pada pembelajaran sejarah peminatan di kelas 11. Dalam Perang Dunia I, ketika kita membahas tentang Perang Dunia, baik itu Perang Dunia I dan Perang Dunia II, pasti yang akan menjadi pembahasan adalah apa sih yang menyebabkan perang ini terjadi, kemudian pihak mana saja yang terlibat, dan bagaimana dampaknya setelah perang ini terjadi, ya baik itu dampak secara politik, sosial, ekonomi, baik itu bagi negara-negara yang terlibat dalam perang itu sendiri maupun bagi negara-negara lain yang tidak terlibat. Nah, pertama kita akan membahas mengenai Perang Dunia I. Adapun sebab umum terjadinya Perang Dunia I yang pertama adalah berkembangnya industrialisasi di Eropa, kemudian berkembangnya nasionalisme Eropa dan etnonasionalisme di kawasan Balkan, kemudian perasaan dendam antara negara-negara yang bertikai, serta berkembangnya militer, kemudian terbentuknya sistem aliansi di antara negara-negara Eropa seperti Triple Alliance atau Blok Sentral dan Triple Entente atau Blok Sekutu. Nah, Triple Alliance ini beranggotakan Jerman, Itali, Bulgaria, Turki, Austria, Hongaria. Kemudian Triple Entente terdiri dari Inggris, Prancis, Rusia, Rumania, Belgia, Luxembourg, Serbia, Albania, Yunani, dan Portugal. Baik, eh, pada akhirnya Perang Dunia Pertama ini dimenangkan oleh Blok Sekutu dan Blok Sentral mengalami kekalahan. Dan berikut ini adalah beberapa perjanjian yang harus ditandatangani oleh Blok Sentral sebagai blok yang mengalami kekalahan. Yang pertama adalah Perjanjian Versailles. Perjanjian ini merupakan perjanjian damai di Perang Dunia Pertama antara Sekutu dan Jerman yang ditandatangani pada tanggal 28 Juni tahun 1919. Kemudian ada Perjanjian Santa Germani. Perjanjian ini ditandatangani oleh Sekutu dengan Austria pada 10 September 1919. Kemudian ada Perjanjian Neuilly. Perjanjian damai ini terjadi pasca Perang Dunia I antara Sekutu dan Bulgaria yang ditandatangani pada tanggal 27 November 1919. Kemudian ada Perjanjian Trianon. Perjanjian Trianon ini adalah perjanjian antara Sekutu dengan Hongaria pada 4 Juni tahun 1920. Dan yang terakhir adalah Perjanjian Sevres, perjanjian damai pasca Perang Dunia I ini antara Sekutu dengan Turki Utsmani yang ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1920. Nah, adapun dampak dari Perang Dunia I ini yang pertama adalah kemiskinan akibat rusaknya perindustrian dan sumber daya manusia yang diakibatkan karena perang, kemudian hutang yang menumpuk akibat biaya perang, kemudian Jerman, Austria, Turki menjadi negara republik dan kekuasaan wilayahnya semakin dipersempit. Kemudian munculnya ideologi baru seperti fasisme di Italia, komunisme di Rusia, militerisme di Jepang, dan nazisme di Jerman, serta nasionalisme di Turki. Kemudian timbulnya korban yang meninggal sekitar 50 juta jiwa. Kemudian munculnya gerakan emansipasi wanita di Eropa dan Amerika Serikat. Baik, kalau itu tadi Perang Dunia Pertama, nah sekarang kita masuk ke Perang Dunia Kedua. Adapun sebab umum terjadinya Perang Dunia II sebagai berikut. Yang pertama adalah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB dalam menciptakan perdamaian dunia. Kemudian adanya perlombaan senjata, terjadinya krisis Malaysia atau krisis ekonomi dan berkembangnya ideologi totaliter dan ultranasionalisme. Ideologi totaliter ini berkembang seperti Nazisme di Jerman dengan semboyannya Lebensraum, kemudian Farsisme di Italia dengan semboyannya Irredenta, dan Jepang dengan semangat Hakoichi. Adanya politik aliansi mencari kawan, kemudian persekutuan pertentangan antara negara atau pertempuran antar negara untuk memperebutkan wilayah, dan yang terakhir adalah adanya politik balas dendam Jerman terhadap Prancis karena Jerman merasa dihina dalam perjanjian Versailles. Baik, adapun sebab khusus Perang Dunia Kedua ini adalah meletus karena serangan yang dilancarkan oleh Jerman terhadap Danzig di Polandia pada tanggal 1 September 1939 yang dikenal dengan sebutan serangan kilat. Gitu ya. Oke, tadi ada yang tertinggal dalam Perang Dunia Pertama bahwa sebab umum dari Perang Dunia Pertama adalah salah satunya karena terbunuhnya putra mahkota Austria ya, Franz Ferdinand di Sarajevo, dan itu kemudian akhirnya memicu konflik semakin besar antara Serbia dengan Austria yang menjadi pemicu sebab khusus terjadinya Perang Dunia Pertama.
Baik, kita kembali ke Perang Dunia Kedua. Jadi Perang Dunia II ini berakhir setelah 6 tahun berjalan pada tahun 1945, di mana Jerman menyatakan menyerah kepada sekutu dan Hitler ditemukan tewas di bunker miliknya. Walaupun kematian atau tewasnya Hitler ini kisahnya masih menjadi kontroversi sampai dengan hari ini. Kemudian kita lihat juga di Italia Mussolini yang merupakan seorang politisi yang dikenal sebagai diktator fasis Italia tahun 1925 sampai 1945, kemudian akhirnya dihukum mati di Italia. Kemudian Jepang mendapat serangan bom atom secara mendadak di atas Hiroshima dan Nagasaki. Ini juga yang menyebabkan kenapa kemudian akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu atau kepada Amerika. Baik, setelah Perang Dunia II berakhir, diadakan perjanjian damai antara negara-negara yang bertikai, di mana perjanjian ini ada 3. Yang pertama ada perjanjian Potsdam, perjanjian kesepakatan antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris untuk menentukan nasib Jerman pasca Perang Dunia Kedua. Dan ini dilakukan pada tanggal 17 Juli hingga 2 Agustus 1945. Kemudian ada perjanjian San Francisco, perjanjian damai antara Sekutu dan Jepang pada tanggal 8 September 1951. Kemudian ada perjanjian Paris, perjanjian antara Sekutu, Italia, Romania, Hongaria, Finlandia, dan Bulgaria pada tahun 1947. Adapun dampak Perang Dunia Kedua, diantaranya pertama lahirnya PBB untuk menggantikan posisi LBB, kemudian perekonomian dunia mengalami kekacauan, Amerika Serikat muncul sebagai negara kreditor, Jerman dan Jepang tumbuh menjadi negara industri, kemudian adanya masalah pengungsian akibat perang, kemudian kelangkaan makanan bagi orang-orang terlantar, kemudian mengerjakan kembali tanah pertanian yang rusak akibat perang, kemudian persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mengakibatkan beberapa negara terpecah, kemudian Uni Soviet atau Rusia berubah menjadi kekuatan raksasa superpower, menjadi pesaing terbesar Amerika Serikat, dan nanti akhirnya terlibat dalam Perang Dingin. Kemudian munculnya politik aliansi yang berdasarkan kepada collective security, sehingga timbul organisasi fakta pertahanan seperti NATO, Pakta Warsawa, SEATO, dan METO. Baik, ini adalah dampak dari Perang Dunia Kedua yang menjadi pembahasan kita dalam pertemuan atau pemaparan materi hari ini. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.